Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini PNF TV mau ajak seluruh warga jalan-jalan di seluruh area komplek PNF. Namun kita untuk edisi saat ini kita fokuskan untuk mengenal IPAL. Apa itu IPAL? Instalasi pengolahan air limbah di lingkungan PNF. Yuk kita lihat bagaimana IPAL yang ada di PNF. Insya Allah kali ini akan berbagi informasi tentang IPAL atau instalasi pengolahan air limbah di lingkungan PNF. Saat ini kita sedang berada di area Taman IPAL. Kalau kita lihat di depan kita ada kolam yang cukup besar, luasnya sekitar 22 meter kali sekitar hampir 30 meter. Dan di kolam inilah nantinya seluruh air yang ada dari rumah-rumah itu setelah diolah melalui pengolahan di tiap rumah kemudian akan mengalir ke satu kotak penyimpanan sementara, kemudian akan dipompakan ke tangki-tangki yang ada di belakang kita ini, kemudian akan dialirkan ke kolam IPAL. Nanti seperti apa jelasnya nanti akan kita lihat satu persatu. Silahkan disimak. Kolam IPAL ini berukuran sekitar 22 meter kali hampir 30 meter dan dalamnya aslinya ada informasi menyampaikan sekitar 5 meter. Tapi pengecekan terakhir dengan cara manual diperkirakan sekarang kedalamannya hampir sekitar 2,5 sampai 3 meter. Dan di sini memang sengaja diberikan bibit ikan sebenarnya sebagai indikator bahwa air yang sudah diolah dari pengolahan masing-masing rumah kemudian disirkulasi di beberapa tangki yang ada di Taman IPAL ini, apakah kondisinya aman atau tidak. Dengan indikasi adanya ikan, apabila ikannya masih hidup, maka dapat diindikasikan bahwa air di sini cukup aman dalam arti tidak beracun, walaupun tidak disarankan untuk digunakan untuk konsumsi air minum. Inilah kolam yang ada di kolam IPAL Perumahan Pondok Nurul Fikri. Di sini ada kompartemen yang terdiri dari 3 chamber. Chamber yang pertama, kedua, dan ketiga. Dan ini baru saja dikreasikan oleh warga PNF untuk dijadikan kolam ikan. Namun aslinya di bawah sini nanti akan bisa kita lihat, ini adalah ada 3 chamber untuk yang berfungsi sebagai pengendapan lemak. Jadi nanti dari rumah-rumah akan masuk ke dalam penampungan sementara, kemudian dari penampungan sementara itu akan dipompa masuk ke dalam chamber ini, chamber 1, chamber 2, dan chamber 3, yang berfungsi untuk mengendapkan material-material padat seperti lemak-lemak, dan mungkin ada sisa-sisa pasir yang masuk, akan ditampung di chamber 1 ini, kemudian overflow ke chamber kedua dan chamber ketiga. Nah, disinilah filtering awal, namun filternya dengan menggunakan gravitasi, artinya material padat tersebut dibiarkan untuk dapat turun ke bawah, mengendap, kemudian cairannya nanti overflow menuju ke tangki yang ada di samping kita. Baik, tadi setelah kita jelaskan yang 3 chamber tadi, secara teoretikal air akan dipompakan ke ke tangki-tangki yang hijau ini. Jadi dari 3 chamber tadi akan dipompakan ke tangki yang pertama ini. Kita lihat ada 4 lingkaran di sini. Di bawahnya ini sebenarnya adalah tangki untuk
mengolah air yang sudah diturunkan tadi, material padatnya, kemudian masuk ke tangki di sini. Dan secara desainnya harusnya di sini ada bakterial atau mikroorganisme yang berfungsi untuk membusukkan atau mengolah air yang tadinya sudah dipisahkan material padatnya. Kemudian setelah masuk ke tangki ini akan masuk ke tangki yang sebelahnya. Di sini juga sama fungsinya untuk mensirkulasi air dan mengolah air tersebut dengan bantuan mikroorganisme. Namun kondisi saat ini kita lihat sepertinya mikroorganismenya juga sudah tidak ada. Kemudian desain dari udara yang dihembuskan untuk pernafasan bakterinya juga di kotak-kotak ini tidak ada, nanti bisa kita lihat. Dan hanya mengalir saja airnya. Jadi air dari kolam penampungan sementara dipompakan ke chamber-chamber yang 3 tadi, kemudian air akan mengalir ke tangki yang pertama, kemudian akan mengalir ke tangki yang kedua. Nah, di sini adalah bak penampungan sementara yang dari rumah-rumah. Jadi di rumah-rumah untuk saluran IPAL-nya dia akan bermuara ke bak penampungan ini sementara. Nah, di dalam bak penampungan sementara ini sebenarnya ada 2 pompa. Yang pompa pertama dia akan mensirkulasi seperti yang tadi disampaikan. Dari air di sini, bak di sini dia akan disalurkan ke chamber 1, 2, 3, kemudian dialirkan ke tangki 1 dan tangki 2. Lalu nanti akan mengalir ke kolam IPAL ini. Dan pompa yang kedua berfungsi sebagai emergency pump. Jadi ketika pompa yang pertama tadi untuk sirkulasi itu mati, maka pompa keduanya dia akan bekerja, namun bypass masuk menyerap dari air yang ada di bak penampungan ini, kemudian dia langsung dibuang ke kolam IPAL ini. Dan artinya tidak ada sirkulasi lagi, tidak ada sirkulasi untuk mengendapkan material padatnya dari bak penampungan sementara ini langsung dipompakan ke kolam IPAL. Nah, sebenarnya pompa emergency ini hanya berfungsi harusnya menjadi yang secondary ketika pompa utama untuk sirkulasi itu berjalan. Namun karena kondisi fasilitas IPAL ini yang memang butuh perawatan yang cukup intensif, maka pompa yang saat ini sering bekerja itu adalah pompa yang secondary pump. Jadi harusnya kita bersama-sama nanti bisa kita perbaiki lagi untuk pompa yang utamanya agar sirkulasinya berjalan dengan normal. Kemudian pompa yang secondary sifatnya hanya untuk emergency condition saja. Demikian. Baik, saat ini kita berada di salah satu titik bak pengontrolan. Nah, ini yang masih jadi misteri. Bagaimana saluran IPAL di Pondok Nur Fikri ini sebenarnya. Nah, salah satunya ini ada satu bak kontrol yang dia berada di depan D21, di blok D21. Nanti kita akan lihat di dalamnya. Jadi bak pengontrolan yang ukurannya agak besar ini sekitar 1x1 atau 80x80 cm ini ada di depan blok D21 dan juga di perempatan antara blok G dan H. Nanti akan kita lihat dalamnya seperti apa. Nah, di sini kita nanti bisa lihat di dalamnya itu ada pipa cukup besar ukurannya dan itu ada dari 2 arah. Kemudian ada outtake-nya juga mengarah ke belakang atau mengarah ke IPAL. Nah, di tengarai bahwa pipa tersebut itu adalah yang dari rumah-rumah saluran IPAL-nya. Kemudian di bak pengontrolan ini dia juga akan melakukan pengendapan material-material padat. Kemudian airnya dia akan overflow menuju ke kolam penampungan sementara di IPAL yang tadi sudah kita lihat. Nah, nanti akan kita lihat dalamnya seperti apa.
Kali ini kita sudah berada di salah satu rumah warga. Tadi kita melihat terakhir adalah kotak bak kontrol dari saluran IPAL, atau nanti yang kita akan lihat itu fungsinya untuk apa. Kemudian kita maju lagi ke depan untuk melihat bagaimana pengolahan yang ada di rumah. Nah, di rumah PNF ini secara segi desainnya harusnya setiap rumah mempunyai grease trap. Nah, bagaimana kita ngelihat grease trapnya, kemudian bagaimana kita harus membersihkannya, yuk kita sudah minta izin sama pemilik rumahnya, jadi kita bisa lihat ke dalam. Untuk rumah yang khususnya berada di Blok D, mungkin juga di tipe lainnya juga mirip-mirip desainnya. Harusnya di sini dulunya adalah dapur, dan di dekat dapur ini developer dia memasang grease trap yang ada di bawah tanah. Jadi lokasinya ada di bawah tanah ini, di balik dapur. Nah, karena rumah ini sudah direnovasi, maka lokasi grease trapnya pun juga dimundurkan ke belakang. Baik, kali ini kita akan coba membersihkan grease trap yang ada di rumah. Jadi peralatan sederhananya pakai sarung tangan, biar nanti tangan kita tidak terlalu berlemak ketika mengambil lemak-lemak yang ada di grease trap. Kemudian kita pakai plastik untuk menampung lemak-lemak yang ada dan ember. Kemudian nanti saya akan coba pakai alat ini. Dia seperti spiral yang digunakan untuk melancarkan pipa apabila nanti ada sumbatan lemak. Yuk kita bersihkan grease trapnya. Kebetulan grease trap ini ada di bawah yang ditutup dengan beton. Nah, ini adalah grease trap bawaan dari developer, dan mungkin warga sekalian juga kalau misalkan sudah dipasang grease trap ini bisa juga menambah grease trap yang ada di bawah sink biar lebih mudah untuk dibersihkan. Nah, ini grease trap ini dibersihkan kurang lebih 1 bulan yang lalu, tapi kita lihat mungkin sekarang kondisinya juga sudah banyak untuk lemaknya. Kita lihat di sini banyak lemak yang ada di grease trap. Ini adalah pipa intake yang berasal dari dapur. Jadi kalau dapur atau sinknya itu kurang lancar, maka kita bisa menggunakan kawat spiral tadi dimasukkan ke sini untuk menghancurkan lemak-lemak yang ada dari dapur menuju ke bak kontrol. Kemudian yang kedua, di sini ada outtake-nya. Dia memang berbentuk T. Ini bisa nanti kita lepas. Nanti setelah kita bersihkan lemaknya, nanti kita juga akan membersihkan outtake-nya yang menuju ke filter yang ada di depan rumah. Ini bentuknya dia agak padat. Bisa dibayangkan kalau seluruh lemak-lemak ini dia masuk menutupi pipa IPAL kita yang ada di belakang atau ada di bawah tanah, maka saluran IPAL kita pasti akan tidak bertahan lama dan akan mampet. Iya, anggap sudah bersih grease trapnya. Nah, sekarang kita akan membersihkan bagian pipanya menggunakan spiral ini yang fungsinya untuk membersihkan bagian pipa.
Nah, di sini dia ada bagian yang seperti per ini. Nanti tugasnya dia adalah untuk menghancurkan lemak atau mengait kotoran-kotoran seperti rambut, benang, atau kotoran-kotoran yang menumpuk di dalam pipa. Nah, ini dia bisa kita ulur sampai panjang maksimal sekitar 10 meter. Nah, nanti ketika kita sedang ulur di dalam pipa, ketika menemui kotoran atau mungkin dia menemui belokan, maka kita cukupkan dulu. Kemudian kita akan kunci di sini, ada tuasnya untuk mengunci. Setelah dia kencang, nanti kita akan putar bagian belakangnya seperti ini. Nah, ketika kita putar bagian belakangnya seperti ini, maka pipa spiral ini dan ujungnya dia akan memutar, menghancurkan lemak ataupun akan mengait kotoran yang ada di dalam pipa. Mau lihat secara langsung? Yuk kita lihat cara pemakaiannya. Baik, kita coba untuk membersihkan saluran intake yang dari dapur. Kita masukkan ke dalam pipa. Dia akan terus masuk, mencari lubang. Nah, ketika seperti ini sudah tidak bisa masuk lagi. Mungkin dia menemui hambatan atau kotoran, atau bahkan dia menemui belokan, maka kita kunci di sini. Setelah kita kunci, kemudian kita pegang di sini dan kita putar belakangnya seperti ini. Nah, kita lihat pipa ini dia akan berputar, dan setelah kira-kira lancar, maka kita kendorkan lagi kaitnya. Kemudian kita bisa masukkan lagi. Nah, kalau menemui hambatan lagi, kita kunci lagi. Terus kemudian kita putar kembali seperti ini. Sampai kira-kira kita dapat kotoran atau salurannya udah mulai bersih kembali. Nah, ini kita lihat ada kotoran-kotoran yang keluar. Mungkin sambil kita nyalakan keran airnya. Nah, di situ kita lihat dia ada kotoran-kotoran yang keluar. Nah, itu adalah lemak-lemak yang menggumpal di dalam pipa. Nah, itu kotorannya, lemaknya jatuh. Nah, lemaknya pada jatuh semuanya. Itu adalah lemak-lemak yang menggumpal di dalam pipa. Kalau kita lihat airnya sudah mulai berubah warna dan agak jernih, maka mungkin kotoran yang ada di dalam pipanya sudah mulai keluar. Ya baik, alhamdulillah tadi itu sedikit cara membersihkan grease trap dan juga cara membersihkan pipa. Nah, sekarang kontribusi dari warga adalah coba dicek, diperiksa di rumah masing-masing apakah grease trap seperti yang tadi sudah ada atau belum, atau jika ragu-ragu apakah ada atau tidak, atau selama ini tidak pernah membersihkan grease trapnya, mungkin bisa dengan memasang grease trap di bawah sink. Jadi kalau warga PNF semuanya sudah memastikan di bawah sink atau di bawah dapurnya itu sudah ada grease trap, maka paling tidak kita sudah berkontribusi aktif untuk menjaga saluran IPAL kita tetap bersih dari kotoran lemak-lemak. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada salahnya, mohon dimaafkan. Ya, alhamdulillah demikian perjalanan kita untuk edisi hari ini untuk melihat IPAL, instalasi pengolahan air limbah, mulai dari yang paling ujung belakang kolam IPAL sampai dengan kita runtut, bak pengontrolan, kemudian bak untuk chamber-chamber, kemudian di rumah bagaimana cara membersihkan grease trap dan juga menggunakan alat pembersih pipa. Nah, tayangan ini insya Allah bertujuan untuk menggali ide-ide dari warga. Apabila dari warga semuanya ada ide yang menarik, ide yang bisa dikerjakan bersama untuk memperlancar saluran IPAL kita lakukan bersama-sama demi lingkungan kita yang tetap aman, asri, dan nyaman untuk dihuni.
Betul Pak Wid? Ya, Iya. mantap. Baik, sampai jumpa di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.